Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sedulur Alfata Jaya Motor YouTube channel. Purane lur, suaranya agak serak. Semalaman bergadang menyelesaikan pekerjaan yang alhamdulillah di Alfata Jaya Motor terus tidak pernah habis. Ini motor-motor yang antri nih lur, dengan berbagai permasalahan. Tapi rata-rata yang masuk ke sini memang permasalahannya berat semua. Nah, untuk hari ini kita fokus untuk membahas Honda Revo Fit Revo Absolute injeksi ini ya lur. Ini yang buat saya 2 malam ini bergadang. Kronologinya seperti ini lur. Revo injeksi ini datang ke sini berebet-berebet dan mati-mati. Terlebih khususnya itu pada saat pagi hari, motornya ini susah sekali untuk dihidupkan. Dan ketika dihidupkan gas sedikit mati, dihidupkan gas sedikit mati. Nah, jadi pada dasarnya trouble seperti itu adalah gejala dari fuel pump yang lemah, injektor yang semburannya kurang kencang, dan kompresi yang juga sudah mulai bocor. Ya standar ya lur. Nah itu, dan semuanya sudah saya lakukan. Pertama, saya mengukur dari fuel pumpnya. Dan fuel pumpnya memang dia walaupun tidak terlalu drastis turun, tapi dia sekitar 30 PSI. Untuk memastikan saya udah ganti fuel pumpnya. Kemudian setelah ganti fuel pump, motor ini tetap dengan kondisinya. Maksudnya dia juga tetap kesulitan untuk hidup di pagi hari. Tidak usah di pagi hari, didiamkan setengah jam dia sudah sangat sulit dihidupkan. Walaupun tekanan fuel pumpnya sudah mencapai 45 PSI, tetap tidak mau naik. Kemudian saya mengganti injektornya. Ini loh, sudah saya ganti juga injektornya. Saya ganti dengan yang baru. Setelah diganti baru pun ternyata tidak memberikan efek apapun. Keadaannya masih tetap sama seperti itu. Dia tetap tidak mau hidup dengan mood enak. Kemudian ketika digas sedikit dia langsung mati. Setelah itu akhirnya saya bongkar untuk klepnya, kasnya. Pistonnya saya bersihkan dari kerak-kerak dan memang belum terlalu parah juga sih. Kemudian klepnya saya skur sampai yang innya saya sitting klep karena dia sedikit oblak. Jadi benar-benar kompresinya sudah kembali yahut. Dan ternyata begitu saya rakit tidak juga memberikan efek yang signifikan. Mau hidup tapi digas mati, tetap seperti itu lur. Nah bahkan saya juga sempat tuh ngelihat yang di YouTube tuh ke trouble dari Revo Absolute injeksi, dan ternyata yang ada di YouTube itu hanya sekitaran permasalahan, yaitu dari fuel pump, injektor, kemudian sensor panas yang ada di head cylinder. Hanya berkisaran tentang itu saja. Dari sekian banyak konten rata-rata berkisaran tentang itu. Ada salah satu atau 2 konten yang membahas bahwa itu akibat dari kurangnya kompresi. Tapi semua sudah saya lakukan dan masih belum membuat motor ini hidup. Nah kemudian saya coba untuk mengganti atau mengakali sensor TPS dan throttle bodinya. Nah ini lur, sensor throttle body full lah. Karena kebenaran bersamaan juga di bengkel ada masuk Honda Blade injeksi, tapi ini yang cc-nya 125. Namun secara keseluruhan sih untuk throttle bodinya bisa diaplikasikan di motor Revo ini. Saya udah mengganti menggunakan punya Honda Blade. Ini punya Honda Blade injeksi. Memang kalau dipasang satu-satu dia tidak bisa. Misalkan kita memasang throttle bodinya saja, manifoldnya tidak. Ini harus satu set dipasang seperti ini. Sudah saya pasang, masih juga tidak membawa perubahan. Kemudian ECU, hanya kalau ECU sebenarnya saya tidak yakin, karena dari kode mil ini pada saat dia dinyalakan, kode milnya ini tidak menunjukkan malfunction. Dia tidak berkedip yang menunjukkan ada salah satu dari sensor atau part yang kritikal memberikan kode kerusakan. Bahkan ECU-nya pun saya ganti. Dan memang bukan punyanya Revo juga, saya ganti punya Blade. Mau dikalibrasi dengan normal, mau di reset dengan normal, bisa sama persis. Kalau untuk punya Revo kodenya dia pakai K03. Kalau Blade injeksi ini pakai K41. Bisa diaplikasikan, tapi tetap tidak memberikan efek yang signifikan. Motornya tetap sulit hidup dan tetap berebet. Kemudian ini coil pun saya ganti dengan punya Blade. Ini benar-benar PNP dengan Blade. Pada dasarnya kan kalau yang di mesin apa itu lur,
di mesin yang bukan injeksi, antara blade yang 110 dengan blade dengan Revo Absolute itu mesinnya sama, KWB kodenya sama. Kalau yang diinjeksi ini dia pakai KWW. Nah itu lur, saya ganti juga koilnya tapi tetap tidak membawa hasil yang signifikan. Nah kemudian masih terus berusaha, ya jadi mekanik apalagi lur, nggak boleh menyerah. Kalau menyerah gimana motornya customer, harus terus berusaha. Setelah semua upaya yang dilakukan dan itu memakan waktu sampai 2 hari, head silindernya saya sekur sampai 2 kali, benar-benar memastikan kompresinya keras, kompresinya benar-benar meledak, dus kalau kita ngetes dari tutup businya itu lur. Terakhir, nah yang membuat saya ada satu tidak terpikir itu adalah karena apinya itu besar, apinya keluar dengan baik, kompresi keluar dengan baik, semburan dari injektor untuk bahan bakarnya menyembur dengan baik. 3 syarat utama untuk motor itu bisa hidup dia terpenuhi lur. Nah yang membuat akhirnya saya benar-benar tidak memikirkan kemungkinan terakhir yang membuat motor ini tidak hidup adalah yaitu tadi, apinya itu besar lur. Nah ternyata setelah di malam kedua saya mengukur tahanan dari pickup coil, dari pulsernya. Saya mengukur tahanan dari pickup coil. Kita tahu semuanya bahwa untuk motor injeksi, tahanan atau besaran tahanan dari motor pulser injeksi itu lebih besar daripada motor non injeksi atau motor yang konvensional. Nah ternyata begitu saya ukur untuk Revo ini lur, tahanan dari pulsernya itu kecil sekali, walaupun tapi masih bisa menyemburkan api. Ini dia lur. Nah ini memang saya tidak memperlihatkan proses pengerjaannya ya, karena sangat lama. Nah, ini saya hanya menyimpulkan yang sudah saya lakukan dan penyakitnya yang akhirnya ditemukan. Ini pulser asli dari punyanya si Revo ini. Revo ini coba kita ukur aja lah ya, biar sama-sama lihat ya. Ini saya ukur lur, kita ukur pulser dari asli miliknya Revo ini. Ini jelas ya kelihatan ya, ini masih kosong. Kita ukur, letakkan positif negatifnya. Lur, yang terbaca dia tidak mau, pertama angkanya tidak mau tenang, yang berarti menunjukkan bahwa tahanannya ini putus nyambung. Terus yang kedua, dia hanya membaca maksimal itu sampai 14-15 mikroampere. Perhatikan tanda M di atasnya tuh lur. Nah di atasnya itu satuannya bukan hanya ohm tapi ada M-nya. Kurang jelas memang kalau di sini. Mikroampere di atas ini lur. Nah itu ada tulisannya mikroampere. Berarti tahanan ini sangat kecil, seperti tahanan dioda saja, seperti tahanan komponen elektrik yang kecil-kecil itu. Nah padahal sebenarnya untuk motor injeksi itu dia membutuhkan ratusan ohm, di atas 200. Sekarang kita tes, kita ukur tahanan motor. Ini saya meminjam punyanya untuk pickup coilnya saya meminjam punyanya Honda Blade itu juga. Saya potong, kemudian saya pasang di situ ini. Ini spoolnya Honda Blade, tidak semua satu set karena berbeda ya lur. Jadi saya hanya mengambil pickup coilnya, pulsernya, saya potong, kemudian saya sambung di sini, saya pasang. Sekarang ini coba saya ukur tahanan pulsernya untuk si blade yang sudah saya pasang di sini. Cabut dulu positifnya. Karena ini sudah terpasang, jadi bodinya bisa kemana aja ya lur. Ini alat ukurnya, ke bodi. Tuh lur, angkanya sampai 237 dan tidak berubah-berubah. Langsung pakem dia berhenti. Berarti selisihnya itu gapnya sangat besar lur, antara yang baik dengan yang tidak baik. Walaupun ternyata yang hanya 17-18 mikroampere, yaitu punyanya si blade ini tadi, tetap mengeluarkan percikan api. Itu yang membuat saya tidak berpikir bahwa ternyata pulsernya yang bermasalah. Alhasil setelah sekian lama, berhari-hari dan bermalam-malam, baru saya menemukan yang menyebab motor ini tidak normal adalah utamanya dari pulsernya. Walaupun sebenarnya pada injeksi itu kaitannya semuanya menjadi kerangkaian ya lur ya, mulai dari kerjanya fuel pump, injektor,
pulser sampai dengan sensor-sensor yang lainnya. Namun mestinya untuk Honda Revo ini kan tidak seribet Matic, injeksi Matic ya lur. Dia tidak ada radiator, dia tidak ada water jacketnya, dia tidak ada sensor heater panasnya dan lain-lain. Jadi dia tidak terlalu ribet seperti Matic injeksi lah. Nah seharusnya memang lebih mudah untuk ditangani. Ya, tapi itulah tantangannya menjadi mekanik. Ada saja selalu yang membuat kita menjadi terlihat lebih bodoh begitu lur. Nah sekarang hasilnya coba kita tes. Ini waktu sekarang ini jam 8 pagi lur. Dan ini belum ada saya hidupkan sejak terakhir semalam saya merapikan. Belum merapi semua sih, memang masih saya mau membuat untuk keperluan konten. Ini belum ada saya hidupkan. Kita kontak. Kunci panelnya langsung nyala, kemudian kita engkol karena untuk starternya, gear starternya masih saya lepas. Kita hidupkan dengan cara diengkol. Oh sebentar lu, pulsernya tadi kan kita lepas ya, belum dipasang. Nah, sudah terpasang. Kita engkol lagi. Kunci kontak on. Nah, hanya sekali engkol dia langsung hidup. Knalpotnya juga masih bocor. Nah, kemarin tidak mau lur. Jangankan diengkol sekali, diengkol puluhan kali juga gak akan hidup. Hidup pun dengan terbata-bata, dan sekali digas dia langsung mati. Jadi memang permasalahannya sebenarnya tidak jauh keluar dari jalurnya. Hanya karena ada beberapa pengecohan atau pengalihan yang membuat tidak terfikir bahwa yang menjadi masalah itu adalah dari pulsernya. Dan juga ngelihat dari teman-teman yang membuat di konten di YouTube tidak ada satupun yang mengarah kepada pickup coilnya. Ya mudah-mudahan pengalaman share ini menjadi masukan buat teman-teman bengkel semua atau para pemilik Honda Revo dan siapapun yang ingin belajar lebih banyak tentang perbaikan masalah sepeda motor. Jangan lupa subscribe ya lur. Dukung terus konten Alfata Jaya Motor YouTube channel supaya bisa terus berkarya, memberikan manfaat, berbagi sharing pengalaman dan lain-lain. Dan mudah-mudahan semua menjadi berkah. Oke lur, jangan lupa subscribe, share, komen, kemudian like video ini ya lur. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.